Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, Fisika Mekanika 01, pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan tentang prinsip kerja mesin pendingin, atau biasa disebut dengan air conditioner. Pertama-tama, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya, Farnan Armunanto. Saya Firdana Ismia. Saya Rita Gasanya Labibah. Saya Naufal Aiman Madadi. Dan saya William. Oke, selanjutnya untuk materi prinsip kerja akan dijelaskan oleh William dan Arita. Baik, untuk prinsip kerja, sebenarnya prinsip kerja mesin pendingin itu sama seperti mesin kalor yang kebalikan dari mesin kalor. Di sini ada diagram mesin kalor. Kalau mesin pendingin itu dibalik aja tanda panahnya. Jadi W-nya masuk, QL-nya ke atas, QH-nya ke atas gitu. Nah, proses kerja mesin pendingin itu sebenarnya adalah evaporasi atau penguapan. Untuk mendapatkan penguapan diperlukan gas yang mencapai temperatur tertentu yang disebut TH high. Setelah udara tersebut diubah agar kehilangan panas sehingga terjadi penguapan, pada saat adanya penguapan maka timbullah suhu di temperatur yang lebih rendah yang disebut TL atau T low. Lanjut. Nah, seperti halnya ada di mesin kalor itu efisiensi, ada juga koefisiensi kinerja atau coefficient of performance dari mesin pendingin seperti AC atau refrigerator. Rumusnya itu adalah COP sama dengan Q cold per usaha yang dikeluarkan. Nah, usaha yang dikeluarkan ini juga bisa ditulis sebagai Q ketika suhu tinggi dan Q ketika suhu lebih rendah. Saya ambil dari bukunya Physics, Principles and Applications. Lanjut. Nah, salah satu AC yang paling sering kita lihat itu adalah AC ruangan. Nah, AC ruangan itu ada AC yang indoor sama outdoor. Misalnya, kalau kalian punya balkon di rumah, biasanya AC outdoornya itu dipasang di luar. Nah, biasanya ketika AC-nya menyala dan kalian berdiri di balkon itu, biasanya panas karena sistem kerjanya begini. Bagian indoor itu ada evaporator coil dan filter. Kalau bagian outdoor itu ada condenser, fan, sama kompresor. Evaporator coil ini menyerap panas dari dalam ruangan. Filter berguna untuk menyaring udara yang masuk ke dalam AC. Fan outdoor itu kemudian mengeluarkan udara panas lewat condenser coil. Kompresor ini kemudian memampatkan udara di dalam condenser coil. Jadi udara yang terasa panas di AC outdoor itu adalah akibat udara yang panas yang dikeluarkan. Lanjut ke Areta. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja AC berdiri. Sebenarnya kalau misalnya AC berdiri ini prinsip kerjanya nggak jauh beda sama AC pada umumnya, karena pendingin ruangan berdiri ini juga menerapkan sistem refrigeran atau freon. Terus juga di sini AC pendingin itu ada indoor sama outdoornya. Kalau misalnya untuk AC berdiri sendiri ada menerapkan teknologi turbo cooling function, itu tuh berguna untuk mempercepat proses pendinginan pada AC berdiri. Jadi udara yang dikeluarkan dari AC berdiri itu cepat dingin. Terus juga ada auto swing louver yang membuat arah AC arah udara yang dikeluarkan itu bisa merata dan menyebar. Terus next. Selanjutnya itu ada prinsip kerja AC mobil. Kalau misalnya untuk AC mobil ini awalnya itu kompresornya itu bertugas mengkompresikan gas dari refrigeran yang biasa disebut freon kayak tadi, dengan suhu dan tekanan yang tinggi mengalir ke dalam kondensornya. Terus habis itu gasnya itu dikondensasikan menjadi berbentuk cair dengan adanya pengembun di bagian refrigeran dan mengalir kembali ke receiver agar dapat disaring dengan oil. Terus bisa diuapkan dengan menggunakan bantuan
evaporator. Nah, selanjutnya refrigerant ini akan menyerap panas dari angin yang ada di luar mobil. Jadi biasanya kalau misalnya di mobil itu udara yang ditangkap dari luar diserap sama mobilnya dan diubah menjadi suhunya jadi suhu di mobil akan lebih dingin. Nah, ini ada gambar sistem kerja freonnya kayak gimana. Jadi biasanya kalau misalnya di mobil itu, kalau misalnya AC-nya udah panas, freonnya itu suka diisi lagi. Next. Nah, selanjutnya ini proses perpindahan panas itu umumnya kalau misalnya untuk pendingin ruangan atau AC itu namanya itu proses perpindahan panas konveksi. Nah, proses perpindahan panas konveksi itu terjadi karena perpindahan fluida. Terus perpindahannya itu menerima kalor. Kayak yang tadi dijelasin kan freonnya itu diubah bentuknya. Terus molekulnya juga. Terus nih kayak contohnya proses perpindahan panas yang terjadi dalam AC dinamakan proses konveksi. Massa udara yang telah didinginkan di dalam mesin AC dihembuskan ke ruangan sehingga temperatur ruangan menjadi menurun. Gitu. Sekian. Lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan air conditioner. Yang pertama itu adalah untuk melindungi dari panas dan dehidrasi. Seperti yang kita ketahui, panas berlebihan itu dapat menyebabkan suatu kondisi di tubuh yang dinamakan sebagai stroke panas. Stroke panas itu adalah kesangan atau kekurangan cairan. Nah, kedua hal ini dapat disebabkan oleh suhu panas yang berlebih. Oleh karena itu, air conditioner dengan menurunkan temperatur dapat meminimalisir terjadinya kedua hal itu. Selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, panas dapat menyebabkan stroke panas dan juga dehidrasi. Nah, kedua hal itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Dan apabila diminimalisir, maka dapat meningkatkan produktivitas kerja kita. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. AC itu membantu meningkatkan kualitas udara dalam ruangan karena AC dapat menyaring debu, serbuk sari, dan juga alergen dari lingkungan. Nah, selain itu, AC juga mengontrol pertumbuhan jamur dan lumut. Seperti yang disebutkan pada poin nomor 4, AC dapat membantu mengurangi asma dan alergi. Kita ketahui bahwa debu dan juga jamur merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan reaksi alergi dan juga dapat menyebabkan asma. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari air conditioner. Yang pertama itu, freon atau CFC pada AC merupakan penyebab global warming yang membuat banyaknya perubahan di lingkungan hidup, mulai dari meningkatnya suhu muka bumi hingga mencairnya es di kutub yang saat ini semakin dapat dirasakan dampaknya. Selanjutnya, AC juga bisa berdampak pada masalah pernapasan. Penting untuk disadari bahwa perubahan suhu yang drastis dapat merusak sistem pernapasan, dikarenakan perpindahan dari suhu yang hangat ke suhu yang dingin dapat menyebabkan beberapa masalah nyata pada pernapasan, seperti infeksi tenggorokan. Lalu, AC yang jarang dibersihkan akan menjadi tempat yang nyaman bagi mikroorganisme untuk berkembang biak. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan kualitas udara dalam ruangan menurun, sehingga dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan yang disebut sebagai sick building syndrome atau SBS. Sekian. Lalu selanjutnya ada pengaplikasian dari penggunaan mesin pendingin atau air conditioner. Nah, sebelum kita masuk ke pengaplikasian, ada baiknya kita mengetahui dulu tipe-tipe air conditioner yang kita paparkan dalam presentasi kali ini yang sudah dijelaskan juga oleh teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama ada AC sentral, ada AC room, atau biasa disebut dengan AC portable yang bisa berdiri dan dipindah-pindahkan.
Lalu ada juga AC ductless atau AC mini split. Nah, lanjut. Tipe AC sentral. Yang pertama, penggunaan tipe AC sentral ini biasanya digunakan pada tempat-tempat umum atau publik yang areanya itu cukup luas, semisal seperti perkantoran, pasar swalayan, dan gedung serbaguna. Mungkin gedung serbaguna yang biasa kita lihat jika dipakai gedung tersebut untuk acara-acara tertentu. Nah, AC sentral ini memiliki kelebihan-kelebihan. Di antaranya adalah perawatannya itu lebih mudah dibandingkan dengan tipe AC lainnya. Selain itu, kebisingan dan juga getaran mesin utama yang ditimbulkan oleh AC sentral ini tidak mempengaruhi ruangan. Dan juga lebih efisien karena beban pendingin ruangan di seluruh ruangan yang ada dalam bangunan hanya dikontrol dari satu unit AC sentral saja. Hal ini bisa sama seperti yang nomor 1 tadi. Lebih mudah dirawat karena hanya dikontrol dari satu sistem unit saja. Dan selain itu, AC sentral juga cocok digunakan untuk ruangan yang luas, seperti mall, perkantoran, atau ruangan-ruangan luas lainnya. Namun di samping itu, AC sentral juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu harga pembelian dan pemasangan AC sentral cukup mahal dibandingkan dengan tipe AC lainnya. Lalu biaya operasional untuk AC sentral juga lumayan mahal karena harus merawat satu mesin utama yang menjadi pengontrol dari mesin lainnya. Lalu jika salah satu bagian atau komponen AC sentral ada yang mengalami kerusakan, maka AC sentral tidak dapat beroperasi. Selanjutnya, jika suhu ruangan atau temperatur udara terlalu dingin atau rendah, maka untuk mengatur harus pada termostat yang ada pada koil pendingin di komponen AHU. Dan yang terakhir itu proses perbaikan AC sentral membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya ada tipe AC ruangan atau room air conditioner. Nah, tipe AC ini biasanya berbentuk lebih sederhana dan dapat dibawa-bawa atau dipindahkan gitu. Sifatnya portable seperti gambar yang tertera di sebelah kanan. Nah, AC tipe portable ini biasanya digunakan pada interior rumah dan diletakkan pada sudut ruangan untuk menyejukkan udara di sekitar rumah. Nah, terkadang kita juga dapat menemukan AC portable ini pada suatu acara-acara besar nih. Tetapi bentuknya terkadang lebih besar. Tidak seperti yang untuk di rumah seperti ini. Misalnya pada acara-acara pameran atau acara pernikahan. Nah, kelebihan daripada unit AC portable itu ada beberapa. Di antaranya, itu pertama, seperti namanya, portable, berarti AC ini mudah untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya, unitnya terjangkau, karena harganya itu mulai dari kurang lebih $500 hingga $1.200. Dan AC ini tersedia dalam beberapa variasi, itu dari 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, hingga 16.000 BTU. BTU itu adalah British Thermal Unit. Merupakan suatu perhitungan suatu kebutuhan kapasitas pendingin AC. Jadi, kapasitas pendingin AC itu bervariasi. Selain itu, sistem AC portable ini ada yang jenisnya itu ada yang bisa untuk pendingin saja dan juga ada yang bisa untuk menjadi pemanas dan juga pendingin. Lalu beberapa kekurangan dari unit AC portable ini yaitu meskipun mudah dipindahkan, namun AC portable ini juga memiliki keterbatasan jika dipindahkan di lantai yang berkarpet, baik di rumah maupun di kantor. Lalu AC dengan ukuran 12.000 BTU meliputi area seluas 400 kaki persegi. Nah, jadi untuk mengakomodasi area seluas 2.400 kaki persegi atau standarnya, itu diperlukan 6 unit. Selanjutnya, portable cenderung memiliki tingkat efisiensi energi yang lebih rendah dibanding AC lainnya. Lalu yang terakhir, biasanya AC portable ini memiliki suara yang cukup bising karena power energi AC yang cukup kuat. Nah, lalu pada tipe yang terakhir, kita lanjut ke tipe AC mini split. Nah, AC mini split ini biasa juga disebut dengan AC ductless. Nah, merupakan tipe AC yang paling umum dan paling sering kita jumpai nih dalam kehidupan kita sehari-hari. AC ini biasanya dipasang pada bagian atas dinding suatu ruangan. Nah, pemasangan AC tipe mini split ini juga dengan menanamkan hose atau tube pada bagian dalam dinding yang sifatnya kayak ditanam gitu jadi nanti di dalam dinding. Sehingga terlihat lebih rapi
namun memerlukan pembongkaran yang cukup rumit apabila ingin memindahkan AC mini split ini misal dari suatu ruangan ke ruangan yang lain. AC mini split ini biasanya dipakai pada interior rumah seperti ruang tamu, ruang keluarga, ataupun kamar tidur. Nah, seperti namanya itu AC ductless, berarti AC ini tidak memiliki saluran seperti tadi AC sentral. Nah, hal ini menyebabkan AC ini harganya cukup murah. Oleh karenanya, dengan membeli AC ini kita dapat menghemat uang untuk pemasangan jaringan udara. Selanjutnya, setiap kotak inverter diatur secara individual dengan remote. Oleh karenanya, di dua ruangan berbeda, kita dapat mempunyai dua ruangan dengan temperatur yang berbeda. Misalkan yang satu lebih dingin daripada yang lainnya. Selain itu, AC ini menggunakan tegangan kurang lebih 200 hingga 230 volt. Oleh karenanya, tidak memakan listrik yang banyak. Dan juga AC ductless ini hadir dengan Seasonal Energy Efficiency Rating atau SER, dan Heating Seasonal Performance Factor atau HSPF yang dapat mengukur efisiensi pompa panas. Lalu kekurangan dari unit AC ductless ini yaitu dari segi penggunaan daya listriknya, AC ductless terhitung lebih boros daripada jenis AC lainnya. Terutama jika AC ini sering dinyalakan dan dimatikan, maka itu akan memakan lebih banyak biaya listrik. Lalu dari segi tampilan dan estetika, kurang estetika karena AC ductless ini memiliki komponen yang menonjol, entah itu di dalam atau di luar ruangan, dan membutuhkan space untuk pemasangannya. Selain itu, meskipun suhu ruangan akan cepat dingin jika menggunakan AC ductless, namun suhu di dalam ruangan tersebut akan sulit untuk dipertahankan. Nah, ada lagi satu jenis AC yaitu bernama window unit AC. Nah, kelebihan daripada jenis AC ini adalah dia itu memiliki berbagai ukuran variansi dalam BTU-nya, yaitu dari 5.000 BTU hingga 36.000 BTU. BTU itu ke British Thermal Unit yang tadi sudah dijelaskan, yaitu perhitungan satu kebutuhan kapasitas pendingin AC. Selain itu, unit-unit AC ini cukup terjangkau dan harganya kurang lebih dari $400 hingga $1.500. Dan juga unit window unit ini atau unit jendela ini relatif mudah dipasang dan cukup diletakkan di jendela yang sesuai dan diberikan supportnya saja. Dan yang terakhir, kekurangan dari window units ini yaitu pilihan AC yang terbatas pada bentuk model jendela, sehingga mungkin akan sulit untuk menemukan model AC yang sesuai. Lalu, window units ini dipasang hanya di jendela atau di dinding, sehingga unit ini tidak serbaguna dan bisa dipindahkan seperti unit portable. Lalu, AC ini juga bisa menghalangi cahaya atau udara alami yang masuk dari jendela, karena pada dasarnya window units ini dipasang di jendela. Terakhir yaitu pemasangan dan instalasi AC sangat sulit dan memerlukan banyak tenaga karena harus melubangi jendela atau tembok dengan ukuran yang cukup besar sehingga tidak efisien. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami mengenai mesin pendingin atau air conditioner dari kelompok A, Fisika Mekanika 01. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.